yaitu tentang teknik coaching. Coaching itu artinya sebuah proses di mana seorang coach itu menuntun coachee, namanya orang yang sedang di coaching itu, untuk menentukan potensi yang ada dalam dirinya dalam menghadapi sebuah masalah. Mungkin Bapak Ibu udah dengar juga. Kalau yang umum kita dengar itu kan seperti konseling, mentoring gitu. Tapi kalau coaching ini lebih ke si coach itu nanti yang akan menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Si coach ini hanya menuntun gitu. Jadi kalau dalam teknik coaching ini, hal-hal yang perlu kita lakukan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Saat seorang coach itu lagi curhat, nah kita harus memberikan perhatian penuh gitu. Jangan sambil main handphone, jangan sambil memikirkan masalah kita juga gitu. Kita memberikan perhatian penuh terhadap coach, kita mendengarkan secara aktif gitu, sehingga kita bisa tahu alur permasalahan si coach gitu. Jadi ada dua peran di sini Bapak Ibu ya, ada coach, ada coach. Di samping mendengarkan aktif, teknik selanjutnya itu adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Kita itu menggali si coach terus gitu loh, menggali terus dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa mengalir seperti itu. Coach itu mau jujur, mau terbuka gitu, sehingga dia bisa pada akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian membangun kesadaran diri gitu. Membangun kesadaran diri ini maksudnya kita semua pribadi ini pasti punya kekuatan, pasti punya potensi yang terbaik dalam diri kita gitu. Terkadang kita ini lebih ke fokus ke masalah yang terjadi, padahal kita punya sejuta kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun terhadap si coach, karena kan dia lagi mengalami masalah, lagi tidak menemukan gitu loh kekuatan dirinya. Nah, si coach inilah yang membantu untuk menemukan kekuatan diri si coach sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Saat si coach menanya kepada coach, berikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Jangan bilang oh tidak seperti itu gitu loh, tapi bagus sekali itu. Nah, bagaimana ibu sebaiknya menyelesaikannya gitu. Bukan saat kita kan kadang kalau saat teman lagi ada masalah kita ikut-ikutan juga nih, itu tidak benar kayak gitu dong. Nah, bukan seperti itu. Kita berikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Kemudian kita dorong si coach itu, kita motivasi dia terus untuk melakukan tindak lanjut. Sudah menemukan solusi dari permasalahannya, kita tanya, nah kapan nih rencananya akan memulai aksinya gitu. Jadi itu tekniknya Bapak Ibu ya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali si coach, lalu membangun kesadaran diri si coach bahwasanya dia punya kekuatan diri yang luar biasa mengalahkan sedikit permasalahannya itu. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun dan mendorong atau memberikan motivasi kepada coach untuk melakukan aksinya gitu. Nah, dalam coaching ini ada alurnya juga, kalau yang saya pelajari itu alur Tirta namanya Bapak Ibu. Tirta, akronim TIRTA ya. T itu tujuan. Sebelum memulai percakapan atau coaching antara coach dengan coach, harus ditentukan dulu tujuannya apa gitu. Identifikasi. Kita bantu si coach untuk mengidentifikasi permasalahannya apa. Itu saya tanya ya, udah ngafal-ngafal. Kemudian alur Tirta namanya, teknik pendekatan coaching ini. Tirta, TIRTA. T tadi menentukan tujuan, yang I tadi identifikasi permasalahannya apa. Kemudian R itu rencana. Rencana si coach ini bagaimana gitu loh, solusi yang akan dia temukan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Kemudian T-nya lagi itu tindak lanjut. Langkah apa nanti yang akan dia lakukan sesudah dia menemukan solusi, langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian A, aksi. Itu tadi yang mendorong aksi tadi kan. Aksinya itu aksi apa atau usaha apa yang nanti akan dilakukan si coach untuk menyelesaikan permasalahannya.
mungkin kita ndak lama-lama. Bapak Ibu bisa kalau boleh lihat di grup sudah saya bagikan. Ini contoh percakapan coaching. Boleh mungkin satu berdua atau bertiga biar nggak terlalu ribut gitu kan. Karena mari kita saling dengarkan. Saya kirim di grup kita di Solo. Biar dapat bayangannya. Ini tugas saya waktu itu, boleh dikecilkan aja. Saling Bapak Ibu lihat, satu berdua biar nggak terlalu apa. Jadi ini lebih ke pasnya karena kita pendidik, ya permasalahan kita di kelas gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membantu teman-teman dalam permasalahan pribadi. Dari pembicaraan tadi apa nih yang Bapak Ibu dapatkan dulu dari Bapak Ibu? Boleh saya? Tidak apa-apa, saya duluan. Tidak apa-apa lah. Dia coba pulang Nggak kalau pulang. ya. Saya dari terima kasih waktunya dari video tadi yang saya dengar di sini coach ini sebagai posisi coach ini dia meminta menceritakan keluhannya, menceritakan permasalahannya kepada coachingnya. Dari sini tadi seperti yang disampaikan tadi Tirta itu, pertama tujuannya identifikasi, rencana, tindak lanjut dan aksi. Jadi di sini tadi saya rasa sudah cukup bagus ini karena di sini tadi berkaitan dengan karena permasalahan yang disampaikan sama coach ini tadi sarana dan prasarana. Jadi yang pertama dan saya rasa masalah yang dialami coach ini juga dia belum terlalu update ya misalnya. Bagaimana menghadapi siswa-siswa yang seperti itu, apalagi ini kelas besar. Iya. Ya, kalau kelas kecil itu ya kita apa? Kalau kita kelas kecil kan masih kita bisa dayakan lewat permainan. Ini sudah beda lagi dengan situasi model jenjang umurnya udah berbeda. Jadi penerapan metodenya juga harus beda. Oke, luar biasa pertama Pak Ibu. Ada lagi Pak Ibu apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan tadi? Biar nampak senyum. Biar Pak Cipa. Tadi Pak. Bener ya Mas? Angku sama saya. Ya Mas, makasih kesempatannya Mas. Kurang lebih mungkin sama-sama serius Mas. Di sini terbimbing lah coachingnya Miss pada coach ya menggunakan alur Tirta, dokter Tirta kita ini. Alur Tirta. Miss juga sudah memancing dia untuk menyampaikan tujuannya, identifikasi masalahnya juga mengumpulkan kan memancingnya ada dua saya dengar, identifikasi masalahnya, motivasi sama sarana prasarana. Yang bagian rencananya juga Miss juga mengulangnya pandai sampai dia merencanakan sendiri tidak lanjutnya menggunakan instrumen apa penilaian tidak lanjut, nggak sampai Miss nanya aksinya kapan sampai. Jadi si coach pun tahu apa yang akan masalah yang akan diselesaikan dari kelasnya. Bimbingannya saya dapat pembelajaran, saya 10 tahun dapat dan mengajar ini saya dapat ilmu. Saya nangis. Terima kasih ilmunya. Tadi bilang gitu kok. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terharu Pak Dika. Terharu. Dari video yang kita dengar tadi, metode Tirta ya. Yang saya tangkap di sini ya seperti yang Hero dan Serta bilang, justru dari metode coach dan coach ini si coach ditarik gitu loh untuk berpikir aktif. Yang awalnya dia hanya sekedar sharing, meluapkan apa keluhan dia, tapi ternyata dia coba flashback lagi, dia lihat contoh lain, dia teringat lagi, dan akhirnya dia berpikir aktif gitu loh. Jadi dia yang tadinya dia minta solusi, dia menemukan sendiri solusi untuk dirinya gitu loh. Dan ya kita juga jadi belajar, oh ternyata kita nggak stuck di situ loh gitu loh. Kita coba menemukan, kita gali lagi, oh kita dapat sendiri ternyata solusi.
Oke, terima kasih Miss Rizka. Kamu baru nih berpikir aktif ya si coachnya ya. Oke. Miss Ocha Ya sedikit Miss, mungkin juga kemarin mengenai dengan pembelajaran yang sudah Miss terapkan juga di kelas 1 ya Miss. Kalau saya melihat dari video ini tadi, yang pas kemarin Miss menerapkan itu kepada kelas 1, menurut saya temukan itu posisinya sama waktu itu. Kalau mungkin bahasanya berbeda waktu itu ya Miss, tapi saya menemukan di sini, oh ya berarti yang kami lakukan waktu itu saya itu sebagai coachingnya, nah Miss itu sebagai coachnya. Jadi waktu itu kan memang di kelas ada permasalahan yang saya temukan, walaupun itu dalam bentuk supervisi kayak gitu kan Miss, tetapi dari cara Miss bertanya, terus di keterbukaan dari coaching itu kita sendiri yang terbuka Miss. Jadi komunikasi yang positif itu, komunikasi yang baik itu, kita sebagai yang di coaching pun tidak merasa tidak merasa ini atasanku ini apa. Jadi kayak kita merasa kayak setara, terus kayak keterbukaan dari pertanyaan dan afirmasi positif yang diberikan oleh coachnya itu sampai kepada coachingnya, sehingga coachingnya pun terbuka apa masalahnya. Oh iya Miss, seperti tadi yang ada di video itu, oh sebenarnya kan dia lupa Miss, oh sebenarnya ada kemarin yang dilihat sebuah video, oh ini kayaknya cocok digunakan untuk ini, tetapi mungkin pas dihadapi masalah itu yang udah berulang-ulang tidak teringat, tapi karena tadi tanya jawab yang saling menarik satu sama lain, sehingga terbuka, oh teringat lagi, oh iya ada sih Miss yang mau saya laksanakan gitu, Miss. Keterbukaan dari si coachingnya dapat gitu. Oke, terima kasih Miss Ocha. Ada lagi Bapak Ibu? Ada, mari. Soalnya fokus nih kalau Mak. Sedikit. Masih aktif video saya tengok. Sedikit. Jadi intinya jangan kita diam. Untuk membantu pembelajaran kita perlu seseorang yang membantu kita sehingga kita dapat ide-ide baru. Yang seperti Miss bilang tadi, sebenarnya masing-masing kita punya kekuatan, tapi kita nggak sadar, kita juga nggak tahu bagaimana cara menggalinya, mengetahuinya. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi, nah kita jadi oh iya ya kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Mari kita saling berbagi, saling sama teman, sama pimpinan seperti itu. Saling mengorek-ngorek. Saling ngorek-ngorek. Iya. Oke, tangan Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Tony mau ngomong ya? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, biar ya benar sekali Bapak Ibu sampaikan tadi ya, sejalan biar lebih dapat lagi maknanya, feel-nya gitu. Kita akan praktik sederhana saja, boleh masalah pribadi, boleh masalah di sekolah gitu ya. Kita akan berdua-dua, Bapak Ibu akan mencoba menjadi, boleh pilih siapa jadi coach, siapa jadi coachee, boleh ya. Oke, langsung aja gini-gini atau ya langsung aja ya. Setoni dengan Miss Selfie, Miss Rizka dengan Miss Tari, Bu Pri dengan Miss Elda, Kadika dengan Miss Tila, Miss Titin dengan Serhiro. Kok jadi kurang? Dua. Pas. Dua. Pas Miss. Pas ya? Oh saya sama Pak Dika. Enggak pas sama sih. Pas. Miss Titin Oh pas ya? sama Oh pas, oke. Miss Titin sama Serhiro, Serbobi sama Miss Isti, Miss Hesti sama Miss Ocha. Ya, kita boleh bergerak, boleh sambil menikmati suasana, mau di mana, mau di atas, tapi tidak di kamar. Saling semangatnya ya. Diskusikan dulu siapa jadi coach, siapa jadi coachee. Masalah apanya tak usah panjang-panjang, penting dapat dan sesuai dengan alurnya gitu. Pokoknya korek terus, gali terus gitu ya, sampai kita menemukan Sama pribadi juga boleh. Boleh. Oke, waktunya sekarang jam Mak. 10 udah Ayo. 10. 15 menit cukup? Cukup. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan Bapak Ibu. Bisa sampai Baik. Selamat sore.